Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Sumarni dari SMK Negeri 1 Bungur, CGP Angkatan 9. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif pada aksi nyata. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata adalah pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di SMK Negeri 1 Bungur, tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SMK Negeri 1 Bungur. Tujuan dari aksi nyata adalah agar guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah guna mendukung terwujudnya budaya positif. Sedangkan tolak ukur keberhasilan dari kegiatan aksi nyata adalah: yang pertama, guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Kedua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Tiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Sedangkan lini masa tindakan yang akan dilaksanakan yaitu: pertama, membuat perencanaan kegiatan dan materi tentang budaya positif dalam bentuk slide PowerPoint. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat dan penentuan jadwal sosialisasi. Yang ketiga, bekerja sama dengan petugas sarana dan prasarana untuk mempersiapkan ruang presentasi. Keempat, melaksanakan presentasi atau sosialisasi. Dan kelima, refleksi kegiatan. Agar terlaksananya aksi nyata, maka diperlukan dukungan dari semua pihak. Yang pertama, berupa izin dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, dukungan dari rekan sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Yang ketiga, sarana prasarana dan petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi. Pemahaman konsep budaya positif berikut adalah destinasi kegiatan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir di ruangan ini dalam rangka pengimbasan kegiatan program guru penggerak Angkatan 9. Saya berdiri di sini untuk membagikan pemahaman saya dan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Saya akan memaparkan tentang penyebaran atau pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma. Di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain sedikit ya, terkait pertanyaan pematik. Di situ ada bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Bapak Ibu saya minta untuk saling genggam tangannya. Kemudian temannya, misalnya Pak Tarto menggenggam tangannya atau kepal tangannya. Nanti Bu Irma mungkin mencoba untuk melepaskan itu genggaman itu. Nanti apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita dapatkan dari kegiatan ini? Bisa minta tolong Pak Dar mungkin? Silakan Pak Pinder mencoba buka. Boleh dengan marah mungkin atau dengan gimana? Yang penting bisa terbuka. Oke, jangan ada di. Iya.
Ya, terima kasih. Dari kegiatan itu bisa kita buat pertanyaan. Siapa yang memegang kontrol dalam membuka atau menutup lengan kita? Kira-kira siapa? Ada Untuk yang menutup tangan ini dia defense atau bertahan, sedangkan untuk yang berusaha buka dia ofensif atau menyerang. Jadi tinggal kuat tenaga mana atau pikiran siapa yang dia akan menguasai di antara duanya itu. Iya. Begitu begitu. Iya. Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya intinya itu yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri ya. Ya, kita sendiri. Kalaupun teman kita memaksa, kalau kita bertahan, otomatis tidak akan terbuka. Tapi teman yang hanya sekedar menyenggol, kalau kita ingin membuka maka akan terbuka. Itu salah satu dari perubahan paradigma. Intinya bahwa bagaimanapun kita, kalau kita mau berubah, maka kita harus mengubah mindset atau pemikiran kita. Ya, salah satunya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa sebagai seorang pembelajar harus bisa menyenangkan siswanya. Ya. Jadi di sini kita diajarkan untuk membuat siswa itu belajar dengan menyenangkan, dengan senang sehingga tidak bosan. Apalagi seperti saya contohnya mengajar dari pagi hingga siang, kalau hanya sekedar duduk manis, mencatat, mendengarkan itu sangat bosan. Ya. Tapi dengan adanya mindset kita yang berubah, yang ingin memajukan anak supaya lebih mudah mendapatkan ilmu, yang mungkin dengan sedikit ada permainan atau game, ya, itu salah satunya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa bagaimana seseorang bisa merubah diri dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol. Ya. Kalau menurut Stephen, ya, kalau kita ingin berubah, ayo kita ubah dulu mindset kita. Maunya seperti apa? Kalau mindset kita, ya sudahlah, yang penting saya datang, ngajar, pulang. Ya anak juga nggak akan berkembang, diri kita sendiri pun tidak akan berkembang. Nah di sini saya akan memberikan atau akan mengajak teman-teman guru semua untuk merubah mindset kita dengan menerapkan budaya positif. Ya. Nah di sini ada beberapa nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman. Tugas kita sebagai dewan guru mengajak anak kita untuk menerapkan itu. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis. Kita juga harus banyak belajar dari yang lain. Jangan malu untuk belajar. Kemudian berkebinekaan global. Yang pasti kita harus berpatokan atau berpedoman dengan Pancasila, selain dengan Tuhan yang Maha Esa tadi. Kemudian bergotong royong, mungkin selama ini kita sudah terapkan gotong royong ya. Banyak sekali kegiatan gotong royong yang akan kita lakukan. Bisa saja kita Jumat bersih, itu salah satu gotong royong. Kemudian kreatif itu tadi saya bilang bahwa kita harus bisa menerapkan pembelajaran yang baik ya, atau praktik baik. Dan itu sudah kita terapkan sebenarnya selama ini. Kita berdiri di depan gerbang menyambut anak-anak datang ke sekolah. Itu salah satu contoh praktik baik dalam budaya positif. Kemudian menurut Dian Gossen mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk ketidaknyamanan ini biasanya ya, kita punya motivasi seperti ini. Pada saat kita berangkat sekolah, kita cepat-cepat ke sekolah. Karena pikirannya apa? Saya nanti kalau saya terlambat ke sekolah, saya dihukum. Kemudian kalau saya terlambat ke sekolah, mungkin dapat peringatan dari kepala sekolah. Itu salah satunya untuk menghindari itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau kita datang pagi biasanya ya, oh si Pak Pinjol tuh datangnya pagi, bagus. Besok yang lainnya harus ingat. Itu sebenarnya bagus, tetapi untuk kita di sini ternyata kurang tepat. Ya. Nanti untuk masalah imbalan dan penghargaan akan kita bahas selanjutnya. Kemudian untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Itu yang ketiga. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menanamkan motivasi yang ketiga itu. Jadi kita sekolah ini atau kita mengajar itu, motivasi kita adalah untuk menjadi orang
yang memiliki atau yang kita inginkan. Ya. Kita pengen jadi baik, ya udah kita terapkan bahwa kita memang baik. Bukan hanya kalau bahasa sekarang pencitraan. Ada atasan kita datang pagi, ada saat tidak ada atasan kita akan datang siang. Itu tidak baik ya. Tapi di sini kita diajarkan untuk menyadari diri sendiri, melakukan hal yang baik. Kemudian menurut Alfikon bahwa penghargaan maupun hukuman itu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian menurut Kon juga secara ideal adalah tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau kita mendapatkan pujian atau kita mendapatkan hukuman, biasanya itu akan merusak diri kita sendiri. Kira-kira ini saya tanya dulu, menurut Bapak dan Ibu, mengapa sih penghargaan atau hukuman itu dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya? Kira-kira kenapa? Monggo silakan yang bisa atau yang mau bersedia. Mungkin kalau saya penghargaan biasanya identik dengan seseorang yang memang dia melakukan suatu kegiatan, kemudian memang itu kegiatan yang ia lakukan baik dan mendapatkan penghargaan. Tetapi terkadang banyak orang di mindset mereka mendapatkan penghargaan itu memang benar-benar ikhlas melakukan pekerjaan itu dan memang selayaknya dia mendapatkan penghargaan, atau mereka hanya gila hormat, gila penghargaan saja. Jadi ada ada dua statement di situ masalah penghargaan yang salah satunya hal seperti itu tadi itu berujung pada hal yang negatif yang bisa menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya apabila penghargaan itu mereka ingin dapatkan karena hanya ingin mendapatkan kehormatan atau gila hormat saja. Kemudian hukuman sama. Mereka mendapatkan hukuman terkadang bukan karena hal yang disengaja, karena sesuatu hal yang memang benar-benar di luar kondisi yang sesungguhnya, maka ia mendapatkan suatu hukuman. Dan hukuman itu secara batinnya kita itu biasanya juga menurunkan rasa semangat kita. Kita sudah berusaha untuk melakukan suatu hal yang efektif, yang tepat waktu, tapi pada kenyataannya ada beberapa hal yang memang menghalangi atau menghambat. Dari situ bisa juga menghasilkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya pada diri kita. Itu saja kalau saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pindu. Ya, jadi memang benar ya, kalau kita mendapat penghargaan biasanya kita akan merasa bangga, ya. Jadi merasa saya loh yang paling hebat, saya yang paling pintar, gitu kan. Tetapi kalau kita mendapat hukuman justru merasa saya loh nggak salah, kenapa saya dihukum? Terkadang seperti itu. Dan terkadang kita menjadi patokan dari siswa kita atau murid kita. Mereka akan berpatok, kalau gurunya aja terlambat tidak dihukum, kenapa kami yang dihukum? Jadi seperti itu. Jadi memang merusak mental atau potensi dari siswa kita maupun kita sendiri. Kemudian dari pernyataan-pernyataan dia itu kita perlu meninjau ulang, ya, meninjau ulang peraturan dan keyakinan yang sudah kita terapkan selama ini itu sudah tepat atau belum, ya. Kalau kita merasa itu sudah tepat, ya mungkin kita tidak perlu tinjau ulang, tetapi tetap diteruskan atau dilanjutkan. Tetapi kalau menurut kita itu kayaknya kurang tepat nih, makanya di sini kita diminta untuk membentuk suatu keyakinan kelak dengan kesepakatan antara murid, guru dan kepala sekolah. Bila perlu kita pun akan melibatkan wali muridnya, ya, atau pihak-pihak yang memang mempunyai kepentingan atau pemegang kepentingan atau pemegang kebijakan di sekolah ini. Salah satu prosedur dari keyakinan kelas yang bisa kita buat yaitu pertama itu mempersiapkan warga sekolah atau murid, ya. Jadi kita mengumpulkan seluruh guru, kepala sekolah maupun siswa, ya, kita kumpulkan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ya, misalnya
kalau datang ke sekolah harus jam 7 misalnya. Nah itu yang kita buatkan. Kemudian yang kedua yaitu mencatat semua masukan para murid. Nah biasanya kan kalau kita selama ini buat peraturan itu kita sendiri yang buat, tapi tidak melibatkan siswa. Jadi kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh siswa. Tapi dengan kita membuat keyakinan ini maka siswa akan mengungkapkan apa yang ingin diterapkan. Kemudian yang ketiga itu menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan. Jadi setelah kita buat, sudah kita tuliskan mungkin dengan kertas skylot atau mungkin langsung ditulis di papan tulis, itu nanti kita susun. Ya, kita rapikan, kita buat dalam suatu bentuk poster mungkin yang besar. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu meninjau ulang lagi. Benar-benar akan kita sepakati atau tidak. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan itu selesai dibuat, maka semua warga meninjau ulang lagi. Kemudian kalau sudah setuju, maka kita akan bersama-sama menandatangani. Nah itu biasanya kalau kita sesuai dengan prosedur, biasanya kita buat dalam bentuk poster. Di situ ada keyakinan kelas, kemudian tanda tangan persetujuan. Kemudian setelah itu yang keenam, keyakinan kelasnya selanjutnya kita letakkan atau kita tempel di tembok yang tempatnya mudah dilihat atau mudah dijangkau oleh anak-anaknya. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Ini saya ambil dari contoh kelas 1 SD, kemudian kelas 5 dan kelas 7 untuk SMP ya, atau sederajat. Di situ salah satu keyakinan kelasnya untuk kelas 1 ini yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Ya. Jadi di sini kita akan menuliskan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tuh, kemudian kalau untuk yang di kelas 5-nya bisa bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Dan untuk yang kelas 7-nya, yang pertama itu adalah hormat. Ya. Hormat yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu karena mereka sudah pembelajaran dewasa. Mungkin kalau untuk kita di SMK, khususnya di sekolah kita bisa menerapkan misalnya dilarang berkata tidak baik di dalam kelas misalnya. Atau kalau kemarin yang saya terapkan di kelas akuntansi 12 akuntansi itu, mereka bilang, Ibu, kalau kita buat keyakinan kelasnya dalam bentuk dilarang menggunakan make up di dalam kelas. Ya asal kalian setuju, ya Ibu setuju. Jadi seperti itu ya. Jadi memang untuk keyakinan kelasnya sesuai dengan kondisi siswa kita juga. Setelah kita membuat keyakinan kelas ya, itu biasanya kita harus mendalami ya. Mendalami semua kegiatan itu dengan menerapkan kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan. Salah satunya adalah kita membuat tabel T, ya, tabel T atau disebut juga dengan tabel tidak tampak seperti atau kegiatan tampak tidak seperti. Ya. Itu kita contohkan tadi yang di kelas 7 ya. Rasa hormat. Jadi di sini tampak sepertinya datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Ya. Kemudian untuk yang bekerjanya tekun bekerja dan menyimak guru. Untuk yang tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ya. Itu masih banyak lagi ke bawahnya. Kemudian untuk rasa yang dimiliki atau yang diterima. Yang tampak sepertinya itu melibatkan semua anggota kelompok. Ya. Kemudian mengucilkan salah satu teman. Nah itu hal yang tidak baiknya. Tetapi kalau yang baiknya ya harus melibatkan semua kelompok. Kemudian memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati teman kita yang berhasil. Jadi ya kita boleh kita memberikan penghargaan, tetapi hanya sekedarnya sesuai dengan memang kualitasnya kalau saya bilang ya, sesuai dengan kualitasnya. Kemudian acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapatkan musibah. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian setelah kegiatan tampak seperti ataupun tidak tampak seperti
Lanjut yang kedua yaitu adalah kegiatan tugas saya dan tugas kami. Di situ yang dimaksud adalah tugas guru ataupun tugas muridnya. Ya. Contohnya di situ masih lanjut di kelas 7 tadi. Ya. Di situ akan terlihat bahwa berempati terhadap perasaan orang lain. Ya. Kemudian memegang barang milik orang lain dengan izin. Ya. Sedangkan yang terdengar satu orang yang berbicara misalnya, yuk saya bantu. Kalau kita mendengar teman yang sedang kesulitan. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah. Nah ini yang kita terkadang lupa, ya. Karena terlalu banyak berpikiran, kemudian melihat murid kita yang mungkin agak sedikit berlebih, akhirnya kita lupa dengan tersenyumnya, ya. Yang adanya mukanya ditekuk. Ya. Itu yang harus kita hilangkan, ya. Jadi kita harus berperilaku yang baik, kemudian tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Ya. Walaupun berat, tetapi harus kita lakukan, ya, agar siswa yang melihat kita merasa tenang. Kalau wajah kita masuk kelas sudah ditekuk, postur wajahnya sudah, postur tubuhnya sudah tidak menyenangkan, maka muridnya juga atau siswanya akan merasa, aduh bapak ini pasti lagi marah nih, ya. Ini Pak Kapten lagi marah ini, ya. Sehingga wajahnya tidak menyenangkan. Jadi tanggapan kita seperti itu. Kemudian dari keseluruhan tindakan tersebut, ya, kita manusia, ya, mempunyai keinginan atau tujuan tersendiri, ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu kita membutuhkan atau memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan semua yang kita lakukan, baik marah, tersenyum tadi, itu semua untuk memenuhi dasar kebutuhan. Ya. Di sini ada 5 dasar kebutuhan, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Biasanya kalau kita bertahan hidup ini faktornya dari ekonomi, kesehatan ataupun ketahanan pangan. Yang terbanyak itu adalah faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi kita tersendat, ya, otomatis kegiatan yang lain pun akan tidak nyaman. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin untuk yang kasih sayang ini kita hampir semua merasakan. Dimana pada saat kita melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi kita tidak dihormati atau tidak diterima, ya, yang adanya malah disalahkan, dianggap salah. Ya. Nah disitulah bagaimana caranya kita untuk mendapatkan rasa kasih sayang itu. Mungkin kita tetap akan bertindak, ya ini saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tetapi ada juga orang yang melakukan hal yang tidak baik. Misalnya kalau dengan bahasa kita yaitu pencitraan. Di depan atasan bersikap baik, tapi di belakang dia tidak seperti itu. Ya, itu karena dia membutuhkan rasa kasih sayang tadi. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini murid maupun kita sama-sama ingin bebas. Ya. Kalau kita bekerja itu tidak berpatokan dengan atasan. Misalnya atasan minta, ayo kamu begini, kamu melakukan tindakan ini. Tetapi kalau di hati kita tidak menyetujui, biasanya kita tidak mau melakukan. Karena kita merasa ini loh nggak tepat, harusnya seperti ini. Itu namanya ingin bebas. Begitu juga siswa. Saya tidak mau diatur dengan seperti ini. Saya pengennya belajar itu dengan senyum, dengan bercanda sedikit mungkin. Itu karena siswa ingin bebas. Kemudian yang keempat, ya, yaitu penguasaan. Nah ini yang berat. Ya. Ini yang berat tetapi sangat gampang diterapkan bagi orang-orang yang memang membutuhkan rasa penguasaan itu. Dia pengen dihormati, dia pengen disanjung, dia pengen dihargai, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sehingga apa? Dia seakan-akan menganiaya diri sendiri. Saya ini sangat-sangat teraniaya loh. Sehingga orang mendapatkan simpatinya, sehingga berempati sama beliau. Ya. Itu salah satu
karena dia pengen mendapatkan penguasaan ya. Kemudian yang terakhir adalah dasar kebutuhan kesenangan. Nah kalau yang kesenangan ini ya semua orang pasti kepengen ya, pengen hidup senang. Mungkin Pak Karto tidak ingin senang hidupnya kan? Pengen senang ya. Iya, betul. Jadi saya pribadi pun pengen hidup saya lebih senang. Nah, bagaimana kita bisa hidup senang? Ya dengan kita berempati dengan orang lain. Kita harus memikirkan posisi mereka. Kalau posisi teman kita sedang susah, ya kita ikut susah. Tapi kalau teman kita senang, ya kita ikut juga senang. Itu salah satu bagaimana kita untuk mengolah rasa senang tadi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ya. Jadi untuk memenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kita sebagai guru dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol. Nah, yang ini yang biasanya kita pakai adalah sebagai penghukum. Ya. Kita guru biasanya selalu memberikan hukuman. Siswa terlambat kita hukum, push up kamu, bersihkan kaca jendela, ya, bersihkan toilet. Itu yang biasanya kita terapkan. Dan ternyata setelah saya mempelajari modul ini, itu perbuatan yang tidak baik atau kurang tepat, ya. Kurang tepat. Karena dengan kita memberikan hukuman, ya belum tentu siswanya itu merasa jerah. Ya. Kemudian di sini di posisi penghukum ini biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum itu suka berkata ya, patuhi aturan saya atau awas. Itu memang sering ya. Saya pun dulu seperti itu ya. Awas kalau nggak kamu kerjakan ya. Jadi ancaman ya. Kemudian kamu selalu saja salah karena sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Tetapi setelah begitu besok akan diulangi lagi ya. Makanya di sini kita belajar mencari posisi mana yang bisa kita terapkan. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian kita akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Ya. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Sehingga siswanya merasa bersalah. Oh iya bu, iya pak. Tetapi keesokan harinya pun akan tetap diterapkan lagi, dilakukan lagi. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah ini juga sebenarnya bagus ya untuk kita terapkan. Mungkin saya akan bertanya teman-teman. Untuk sekarang bapak dan ibu dari ketiga posisi itu di mana tempatnya kita saat ini? Di posisi apa kita sekarang? Mungkin Pak Jadi atau Pak Karto posisi yang mana dari ketiga dulu, sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman? Saya kalau pribadi di bagian yang membuat rasa bersalah dan yang terakhir tadi. Ya, sebagai teman. Ya, mungkin Pak Karto? Saya contoh yang sering lakukan sebagai teman. Sebagai teman, ya. Jadi memang kita sebagai guru ini selama ini memang kita sering menganggap siswa kita sebagai teman atau berasa bersalah. Kalau untuk yang merasa bersalah itu mungkin kalau kita sudah terasa kepepet ya, karena sudah sebagai teman biasanya rasa bersalah. Tidak lagi ya dihukum tadi ya. Semuanya sebenarnya bagus, hanya saja kita melihat efeknya seperti apa. Kalau sebagai teman itu memang, ayo bantulah saya. Memang anak-anak langsung tertarik. Murid kita, oh iya bu, iya pak, akan saya bantu. Ya, sama dengan tadi yang merasa bersalah, dia akan langsung mengaku, iya ibu maaf, saya melakukan kesalahan. Misalnya seperti itu ya. Sudah langsung menyadari ya. Kemudian, nah yang ini mungkin agak hampir sama dengan penghukum ya, yaitu sebagai pemantau. Kalau kalau siswanya datang terlambat, kita akan suruh pantau, dia langsung masuk ke kelas atau mampir di kantin. Ya, biasanya seperti itu.
biasanya kita juga akan mengatakan bahwa peraturannya apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi konsekuensi apa yang akan kalian terima. Biasanya, ya mungkin saya pribadi dulu pernah juga melakukan itu. Jadi pada saat siswa tidak melakukan tugas, tidak mengerjakan tugas, maka saya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Tahu nggak kalau kamu tidak mengerjakan tugas berarti kamu seperti apa? Iya Bu, nanti saya istirahat, saya akan kerjakan tugas. Nah itu adalah salah satu contoh posisi pemantau. Ya. Nah kalau yang ini, ya, posisi terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau yang ini boleh kita terapkan, ya, karena apa? Di sini sebagai manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Ya. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan bertanya, apa yang kita yakini? Ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Ya sama mungkin kalau kita masalah agama, kita akan tanya, agama kamu itu apa? Kamu yakin nggak dengan agama kamu? Kalau kamu yakin, ayo kita lakukan. Ayo kita laksanakan. Itu salah satunya. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilakunya, ya, tetapi kita membimbing. Ya tadi seperti saya bilang, kalau anaknya tidak sholat atau mungkin untuk agama lain yang tidak bersembahyang, kita akan ajak, agama kamu apa? Keyakinan kamu apa? Dan harusnya kamu apa? Melakukan apa? Kewajiban kamu seperti apa? Itu yang akan kita pelajari di posisi manajer ini. Kemudian dari kelima posisi tersebut, atau dari 5 posisi kontrol tersebut yang merupakan permasalahan, ya, di sini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Di situ ada 3 poin yang bisa kita lakukan dalam melakukan penyelesaian masalah. Yang pertama itu adalah tahap menstabilkan identitas, ya, yang garis ke kanan, ya, garis bawah, dari atas ke bawah sebelah kanan, ya. Nah di situ kita diminta, ya, untuk menjadi reflektifnya, ya. Kemudian kita harus meyakinkan si anak dengan cara kalimat apa yang kita gunakan. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Jadi untuk menstabilkan identitas itu, ya, kita bagaimana caranya membuat anak itu merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu ya kurang tepat, dan dia diminta untuk mengakui, ya, untuk mengakuinya. Kemudian untuk di langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, ya. Kalimat yang kita buat, ya, itu misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu murid kita atau kita sendiri akan mengakui kesalahan itu, ya. Dia akan mengakui kesalahan bahwa apa yang dia lakukan itu ya salah, tetapi ya terpaksa dia lakukan, ya. Mungkin kalau contoh di sekolah kita, mungkin anak-anak yang suka ada jam kosong, dia olahraga, main di lapangan. Biasanya kita marah, ya, kita marah, bukan menanyakan. Padahal kalau kita tanyakan, mengapa mereka mengambil jam olahraga padahal ada jam lainnya, maka mereka akan jawab, kami melakukan ini karena jam pelajaran bapak ini tidak ada, atau gurunya tidak hadir karena ada kegiatan di luar. Itu untuk yang kedua.
Kemudian untuk langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, lagi-lagi menanyakan keyakinan. Tadi sudah ada contoh bahwa untuk membuat suatu peraturan kita harus memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, pertanyaannya yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas itu pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini selama ini tidak pernah kita terapkan. Tidak pernah kita terapkan. Tapi kalau untuk poin 1 dan poin 2 tadi mungkin selalu kita terapkan, tapi untuk yang ini tidak. Nah, di tahap ketiga ini atau menanyakan keyakinan, di sini kita meminta siswa atau siswa diminta untuk menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki diri dengan kemauannya sendiri, bukan karena kita paksakan. Misalnya siswanya terlambat, besok jangan kamu ulangi ya, itu biasanya sering kita lakukan. Dia akan jawab iya bu, iya pak, tetapi besok akan diulangi lagi. Karena apa? Karena dia dipaksa, bukan karena kemauan siswa sendiri ya. Jadi untuk yang di ilmu yang saya dapatkan dari mempelajari modul ini di kegiatan guru penggerak, bahwa untuk menyelesaikan masalah kita bisa dengan menggunakan atau menanyakan keyakinan kelas tadi ya. Mungkin demikianlah pemaparan dari pengalaman saya yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Mungkin ada di antara bapak dan ibu yang akan memberikan tanggapan positifnya, saya persilakan. Oke, jadi gini, Bunda, pada dasarnya untuk seluruh yang tadi sudah kita lewati dan kita dengar, itu semua sudah kita lakukan. Bahkan menanyakan keyakinan pun saya sering katakan ke anak-anak untuk memotivasi mereka belajar. Contoh paling kecil saya selalu bertanya begini, kamu mau jadi apa itu tergantung kamu. Satu hal kecil yang sangat saya sayangkan kadang-kadang ini, jangankan kok kamu nanti mikir apa, kamu berangkat sekolah, kaki kananmu melangkah, baca bismillah aja ada yang gak pernah melakukan. Sangat miris kan? Anak SMK kelas 1, 2, dan 3 bisa baca Quran, sholat, tapi tidak pernah baca bismillah saat keluar rumah untuk berdoa keselamatan berangkat sekolah saja. Berarti dengan Tuhannya saja dia melupakan. Apakah dengan seperti itu tujuan sekolahnya akan berhasil? Mungkin dia nggak saling dengan orang tuanya, atau mbahnya, atau adiknya, atau budenya, siapapun yang ada di rumah. Begitu juga dengan pulang. Bahkan hal kecil itu saja kadang-kadang masih harus kita lakukan. Kalau mungkin nanti ibu di TK ya, kalau bu ini SMK langsung di SMK. Di TK penanaman itu sangat sering. Tapi kalau SMP ke atas itu sudah lupa. Bahkan anak saya bilang gini, mungkin kalian dulu ngaji dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Begitu SMP kamu sudah malu dan berhenti ngaji. Nah seperti itu sudah kita lakukan semua. Tapi tinggal tadi kembali ke anak kita. Kalau kebiasaan pasti ada kebiasaan baru. Nah seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Darmanto yang sudah memberikan informasi positifnya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini atau mungkin kita sendiri, pribadi saya sendiri dan teman-teman, kita bisa lebih menerapkan lagi kegiatan ini, menerapkan pembelajaran baik atau praktik baik di sekolah kita, sehingga sekolah kita semakin menjadi apik, kalau kata saya, menjadi bagus, baik untuk diri saya sendiri, guru ataupun siswa. Mungkin hanya itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pelaksanaan sosialisasi, maka saya melakukan penerapan budaya positif dengan membuat suatu keyakinan kelas. Berikut dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Baik, terima kasih.
Kira-kira di antara siapa sih yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, baik sih Pak, silakan. Sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Ya, betul. Jadi kita akan membuat sesuatu yang boleh kita lakukan dan tidak boleh dilakukan, ya. Karena selama ini apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk itu hari ini kita akan buat keyakinan kelas itu, ya. Ibu akan bagikan kita final, silakan kalian tuliskan apa keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kalian boleh menuliskan satu atau lebih keyakinan kelas yang kalian inginkan. Silakan.
lingkungan. Yang ke-9 tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Yang ke-10 tidak boleh berkata kasar di dalam kelas. Oke, baik, terima kasih. Bella, silakan. Nah, itu tadi sudah kita buat kesepakatan kelas kita ya. Jadi nanti mulai hari ini akan kita terapkan untuk ke depannya. Ibu harap dengan adanya keyakinan ini kita tidak akan melanggarnya. Karena ini kesepakatan kita bersama. Nanti setelah ini kita buat di kertas karton ya, kemudian kita pajang di dalam kelas kita. Ada yang bertanyakan terkait keyakinan kelas? Oke, baik, kalau sudah cukup, Ibu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.